Saudara, uang jutaan rupiah dalam brankas milik Resto Siap Saji di Kabupaten Jombang digondol maling. Brankas dicuri oleh pelaku yang masuk ke dalam resto dengan merusak kunci gembok pintu utama. Brankas Resto Siap Saji di Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dibobol maling. Akibat kejadian ini uang 7 juta rupiah raib. Polisi yang mendapat laporan langsung olah tempat kejadian perkara. Ditemukan kunci gembok pintu utama yang dibuang di teras resto dalam kondisi rusak. Sementara kerusakan lain terjadi pada laci kasir. Peristiwa ini diketahui pertama kali oleh karyawan yang hendak masuk kerja pada pagi hari. Ya, tadi pas berangkat ke sini jam 8-an, tahu-tahu posisi rolling door udah nggak ada gemboknya udah di sebelah sana. Terus posisi pintu kacanya juga udah terbuka semua. Yang dirusak, yang diambil apa aja? Kalau yang diambil, alhamdulillahnya cuma brankas saja sih, sama uangnya juga. Tadi yang dirusak cuma mesin kasir itu aja. Untungnya di dalam ada HP store juga, laptop, tapi untungnya nggak diambil. Pencurian uang brankas ini masih ditangani aparat Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seorang pencuri baterai tower penerangan jalan umum di Bangkalan dihajar warga. Beruntung polisi segera datang dan langsung membawa pelaku untuk diamankan dari amuk massa. Tersangka berinisial MY terpergok mencuri baterai di tiang lampu penerangan jalan umum atau PJU di Desa Petra, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Pelaku sempat dihajar warga sebelum polisi datang mengamankannya. Pelaku menggunakan tangga untuk naik tiang PJU, lalu melepas baterainya. Saat itu ada petugas PLN yang lewat hingga pelaku ditangkap. MY mengaku mengambil baterai PJU karena mengira sudah tak terpakai. Polisi mendalami kasus ini sebab baterai PJU milik PLN itu harganya mahal jika dijual kembali. Yang tahu harga sih sebenarnya dari PLN ya, tapi tafsirannya antara sekitar 3 juta sampai 5 juta sih harga baterainya. Dan hasil dari BAP sementara, tersangka ini digunakan untuk keperluan sehari-hari dan rencana mau dijual seharga kurang lebih 150 sampai 200 ribu. Akibat baterai dicuri itu apa? Ya? Akibatnya kalau baterai dicuri. Berarti nanti kalau kita lihat dia kayak sebagai penyimpan daya. Jadi, karena mungkin tersangka ini melihat di tiang itu listriknya sudah tidak menyala. Jadi beranggapan mungkin ini akhirnya baterainya sudah tidak berfungsi lagi. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, ditinggal tidur di teras masjid usai perjalanan jauh, sepeda motor milik seorang musafir dicuri 2 pelaku di Mojokerto. Pencurian yang terjadi pada Minggu dini hari ini terekam CCTV masjid dan langsung dilaporkan ke polisi. Pencurian sepeda motor terjadi di halaman Masjid Al-Hashimi di Jalan Raya Bypass Kedungdung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Dalam rekaman CCTV, nampak 2 pelaku berpura-pura hendak menaiki motornya yang posisinya bersebelahan dengan motor milik korban. Sambil mengawasi kondisi sekitar masjid, 1 pelaku bergegas pergi. Sedangkan pelaku lain membawa kabur motor korban, usai merusak kunci dalam hitungan detik. Peristiwa terjadi ketika korban tidur di teras masjid usai sholat subuh. Sedangkan kedua pelaku terekam CCTV berada di masjid sebelum korban datang. Kejadiannya kisaran jam 2 pagi. Jam 2 pagi, pada waktu korbannya itu datang dari arah Madiun, mau ke Surabaya, mampir ke masjid untuk istirahat. Jadi korbannya istirahat, sepedanya lengah, terus ada yang ambil 2 orang itu tadi. Yang satu pakai jaket hijau, yang satunya pakai baju putih. Itu kisaran sebelum jam 12 atau jam 12-an udah di sini. Orangnya itu. Berarti pelaku sendiri sudah memantau, Pak ya? Udah memantau kayaknya. Meski terekam jelas, namun wajah kedua pelaku tak dikenali karena memakai masker dan topi. Usai kejadian, korban langsung melapor ke Polres Mojokerto Kota.
Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara bapak dan anak serta 2 saudaranya dibekuk Satuan Narkoba Polres Bangkalan lantaran terlibat jaringan narkoba jenis sabu-sabu. Tak hanya jadi budak barang haram, pelaku juga mengedarkan sabu-sabu. Mendapat informasi dari masyarakat, polisi Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Petugas meringkus Reza Alfianto dan Imam Syafih yang masih ada hubungan saudara dengan barang bukti 20 gram sabu-sabu senilai 14 juta rupiah. Polisi meminta keduanya untuk menunjukkan pemasok narkoba. Petugas menggerebek rumah di desa Parseh, Kecamatan Soca. Polisi meringkus bapak dan anak yakni Mahdi dan Firdaus. Pelaku tak bisa mengelak karena saat ditangkap sedang mengemas bubuk haram ke dalam paket kecil untuk diedarkan. Dilakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka. Ya, dan keempatnya ini masih ada 4 keluarga antara ayah dan anak. Dari hasil penangkapan ini ditemukan kurang lebih BB-nya itu 16,03 gram. Tersangka diancam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 5 tahun. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara warga di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menggelar sedekah desa yang dikemas dengan kirap, mengarak sejumlah tumpeng raksasa yang berisikan hasil bumi dan jajanan pasar. Selanjutnya tumpeng jadi rebutan ratusan orang yang hadir. 5 tumpeng raksasa yang berisikan hasil bumi dan jajanan pasar diarak di sepanjang Desa Banjardowo, Kabupaten Jombang Minggu pagi. Usai diarak, tumpeng jadi rebutan peserta. Antusiasme warga semakin terasa saat memanjat gunungan demi mendapatkan berkah berupa jajan pasar. Tadi mendapatkan apa aja, Mbak? Dapat kaos, dapat jajan, dapat sayuran juga. Tadi sempat kesulitan, Pak, tidak, Mbak? Iya, susah banget. Tapi gimana perasaannya? Seneng. Seru. Sedekah bumi ini digelar setahun sekali. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga sebagai ungkapan syukur. Panitia Sedekah Bumi mengatakan seluruh gunungan yang berupa makanan ini merupakan sumbangan warga. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi warga dusun. Ada 5 gunungan dari tiap-tiap RT. Kenapa Pak dikemas seperti itu, Pak? Dikemas seperti itu hanya untuk menyenangkan warga, untuk diperebutkan bagi warga dusun Banjardowo. Harapannya dan tujuan untuk mensejahterakan terutama bagi masyarakat Banjardowo. Warga Desa Banjardowo berharap sedekah bumi ini bisa menghindarkan musibah dan jadi ladang ibadah. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Nikmatnya nasi tiwul botok iwak kali di Tulung Agung. Simak selengkapnya usai jeda berikut ini.